Taki min mitatasu, memberi sedekah atau makan ya kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, itu bisa mencegah seseorang daripada meninggal jelek, daripada meninggal su'ul khotimah. Nah ini kan kita harapkan ya, kita harapkan itu meninggalnya husnul khotimah. Bagaimana pun caranya, wis walaupun kita ngerasa saya belum baik, saya belum benar, saya belum bisa genah, macamnya sudah, tapi tetap mintanya husnul khotimah. Kenapa? Karena Rasulullah yang menyatakan, ada sebuah hadis yang mengatakan ada orang yang sudah beramal baik, amal baik luar biasa, tapi ternyata akhirnya berbuat buruk dan meninggal, yang dihitung keburukannya ternyata su'ul khotimah akhirnya. Tapi sebaliknya ada orang berbuat buruk luar biasa, tapi subhanallah akhirnya baik dan dia meninggal, jadi baiknya dia meninggal husnul khotimah. Berarti yang sudah berbuat baik teruskan berbuat baik, jangan bosan. Yang sedang tidak berbuat baik, yuk berubah, berbuat jadi berbuat yang baik-baik. Itu harapannya. Kalau saya mengatakan semua harapan orang itu yaitu apa? Husnul khotimah. Minta sama Allah itu yang paling penting. Karena kalau setelah husnul khotimah, kedepannya lebih mudah. Alam kuburnya, nanti di akhiratnya, semua lebih mudah lagi. Nah, di sini ternyata ada penyebab. Di antara penyebab, saya banyak. Ada di antara penyebab yang menjadikan orang itu husnul khotimah, yang bisa di akhirnya husnul khotimah. Apa itu? Sedekah sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi. Maksudnya bagaimana? Tidak perlu orang banyak tahu. Dia sedekah istiqomah dan tidak banyak yang tahu sudah. Ya, hanya dia sendiri. Dia sama Allah sudah. Wis pokok ngasih dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah terjadi. Saya lupa persisnya orang mana, tapi kalau tidak salah orang Mesir. Orang Mesir itu dia orang alim, orang ahli dakwah. Di tidurnya dia mimpi ada kayak nomor telepon gitu. Dalam tidurnya nomor telepon, ada namanya sekalian. Ada nama, kemudian ada suara. Suara itu mengatakan, ajak orang ini umroh. Dalam mimpinya itu ajak orang ini umroh. Karena masih malam pertama dia tidur seperti itu, ya pikir cuman bunga mimpi aja, bunga tidur aja, mimpi biasa. Subhanallah, besoknya gitu lagi, mimpi dengan ada nomor yang sama, nama yang sama, suruh hubungi untuk ajak dia umroh. Siapa ini orang ini? Kok sampai 2 kali? Masih tidak digubris, biarlah. Subhanallah, 3 kali itu lagi. Karena sudah 3 kali, dia merasa berarti ini ada perintah ini, ada hal baik yang harus saya kerjakan. Siapa? Tidak kenal orang, tidak kenal, tidak tahu siapa orang ini. Nah, subhanallah. Akhirnya karena dia ingat nomornya itu dan namanya dihubungi. Lalu, waalaikum, kayak gitu kayak biasa. Iya, benarkah ini Bapak Fulan? Iya saya mau ketemu jenengan. Ya kalau saya jawab, saya ketemu jenengan. Ada urusan apa? Saya tidak bisa jelaskan lewat telepon. Karena kan repot, saya mimpi ketemu jenengan suruh umroh kan tidak mungkin lewat telepon. Saya ingin ketemu sama jenengan, datang ke rumahnya. Sampai di rumahnya ngobrol bahasa macamnya, terus ceritakan. Saya tujuan sini satu rahmi, yang kedua saya mau ngajak jenengan untuk umroh. Loh, kita tidak saling kenal. Jenengan tidak tahu saya, yang dipikir sama ulama alim ini, pikirnya yang diajak ini bakalnya orang alim, orang yang top sudah, orang luar biasa. Enggak, orang biasa. Kalau dibilang kayak orang kampung biasa lah, orang biasa. Subhanallah, dia akhirnya ya sudah, saya mau ikut umroh, tapi syaratnya satu. Jadi orang Madinah ternyata, orang Madinah yang dia diajak orang Madinah. Saya mau berangkat, tapi satu syaratnya. Apa? Hari ini juga harus balik Madinah lagi. Jadi berangkat pagi, sore sudah sampai Madinah lagi. Kan kalau perjalanan mungkin kalau sekarang 6 jam 5 jam lah. Kan masih bisa mungkin ya. Berangkat jam 6 habis subuh berangkat sampai sana jam 10 langsung umroh, habis zuhur balik gitu. Nah, insyaallah kalau oya-oyaan bisa. Ya karena Madinah tidak dari sini ya tidak bisa. Ya, insyaallah yang mudah-mudahan yang belum umroh diumrohkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bisa balik lagi.
yang habis dari sana mudah-mudahan diterima amal ibadahnya sebagai haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian berangkat akhirnya, ayo berangkat, bismillah sudah berangkat dari Madinah, benar, saya Makkah benar sudah haji umroh dengan komplitnya, keburu-buru. Jadi ketika di Masjid Bir Ali itu tempatnya di mikotnya, dia sholat langsung jalan, bismillah, salim semua. Ketika tawaf itu cepet, kemudian sa'i, kemudian potong rambut, langsung jalan pulang. Kaget yang ngajak ini, loh, langsung pulang. Iya, kita tidak makan dulu basa-basi kan, makan dulu apa capek, tidak, pulang sudah. Baru jalan perjalanan, baru berapa meter lah itu keluar mobil, terus dia ngomong gini, sebentar, kok saya pengen sholat dulu ya, kata yang diajak ini, saya pengen sholat dulu. Sholat di mana? Di Mekah. Balik lagi, ya baik sudah balik, karena diminta tolong balik sudah, balik di Mekah, depan Ka'bah sudah, depan Ka'bah, depan Ka'bah niat dia, saat sunnah, dekat sunnah musolli, sunatan, rokaatain, itu apa saat sunnah sudah. Allahu Akbar. Subhanallah Bu, yang tadi keburu-buru, ketika sholat lama, ini yang ngajak kok beda ya? Rakaat pertama lama, ruku, sujud, normal semua, lama semua. Tidak ada keburu-buru. Sampai rakaat kedua sama, lama juga. Subhanallah. Sampai akhir sujud terakhir. Sujud terakhir lama, tambah lama. Karena memang disunahkan, dianjurkan ketika sujud terakhir itu banyak doa, terutama di saat sunnah. Jadi banyak doa di sujud terakhir. Ditambahi, misalkan kita kan baca biasa apa? Subhanallah bihamdi. Monggo ditambah apa? Tapi doa kayak bahasa Arab loh ya. Ya bahasa Indonesia malah batal nanti akhirnya. Masalah kalau bisa ya Rabbana atina wa fil apa boleh dibaca semua. Singkatnya, kok enggak bangun-bangun, datangin jawil, subhanallah tiba, ternyata meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditunggu lama-lama, ternyata meninggal dalam keadaan sujud terakhir. Ini kan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan sujud habis umrah lagi. Wis nikmatnya orang depan Ka'bah lagi. Wis kurang apa orang husnul khotimah seperti ini? Nah dia penasaran, ini orang biasa berarti ini. Ada sesuatu yang diamalkan, yang dia kerjakan, sehingga bukan dia yang mencari husnul khotimah, tapi husnul khotimah yang nyari dia. Diajak ke Mekah. Diajak ke Mekah, benar diajak. Sudah balik lagi, ditarik lagi buat sholat. Ayo apa lagi? Jadi kayak husnul khotimah yang ngejar. Kalau kita ketemu husnul khotimah. Kalau beliau enggak, kebalik. Sampai di Madinah, ketemu rumah ya, diajak ngobrol sama istrinya, sama anaknya. Ini siapa orangnya? Enggak, dia biasa saja. Enggak, pasti ada amalan. Enggak, amalannya biasa semua. Ya sholat ya normal, puasa normal, semua normal semua. Enggak, pasti ada sesuatu ini. Enggak mungkin sampai seperti ini ya. Enggak kenal sama saya, diajak umroh dari mimpi saya. Saya berangkat sana, tiba-tiba mau pulang, balik lagi, saat sunnah sampai sujud meninggal sebentar. Kalau memang benar, Bapak ini selalu wasiat pada kami keluarganya. Apa? Saya tidak mau makan atau minum. Jadi kalau istrinya masak, jangan kasih saya makan atau minum dulu sebelum kau sisihkan sedikit untuk memberi tetangga sebelah. Kasih tetangga ini. Karena tetangga ini orang miskin, tidak punya keluarga, tidak mampu kerja. Jadi saya tidak mau makan sebelum tetangga saya ini makan. Subhanallah, dan itu berjalan lama. Karena sedekah yang seperti ini yang dihasil. Ini kan kalau kita lihat ya umum itu aja. Tapi karena istiqomahannya dia dan tidak ada orang yang tahu dan dia ikhlas, benar-benar ngasih tetangganya ini karena Allah Subhanahu wa taala Allah ganti dengan hal yang lebih baik. Maka sama-sama tahu tidak ada jual beli yang lebih untung melebihi jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sedekah? Kita memberi tidak akan kembali, tapi kembali dari Allah yang balik. Dan di antara Rasul yang mengatakan penyebab orang itu meninggal husnul khotimah adalah sedekah sir. Maka kalau kita sekarang sudah ada sedekah sir, teruskan dan tidak usah kasih tahu siapa-siapa. Misalkan di masjid, ada uang 10.000 taruh, wis tidak usah masuk taruh, tapi istiqomah. Atau mungkin kita minta itu sudah istiqomahkan
Tidak usah ngomong sama-sama, kita sama-sama minta harapan sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah kamu makasih. Gitu ya. Mudah-mudahan tergerak hati kita untuk suka berbagi kepada siapapun. Rahasiakan hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang berlimpah. Allah kasih rezeki yang banyak sehingga kita bisa membantu sesama, bisa memberikan orang-orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berkahi semua yang ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina man hadayta man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik fi ma atait. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Rabbi alim alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Seperti biasa, hadirin yang berhukum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.